Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Ryumin Sang Black Sky di round kedua untuk mendengar hasil voting pemilihan perwakilan wilayah. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah semua keributan yang terjadi selama diskusi, akhirnya sesi voting pun tiba. Semua orang dari seluruh arena dipanggil ke wilayah titik awal untuk memulai voting dan memutuskan siapa yang akan mereka pilih sebagai perwakilan wilayah tersebut. Terlihat di wilayah titik awal tersebut terdapat banyak mayat yang sudah dibunuh oleh Cho Jong-sik atau yang dikenal dengan nickname Life is a Documentary. Mayat-mayat tersebut sepertinya adalah mayat dari orang-orang yang menolak Cho Jong-sik untuk menjadi perwakilan wilayah mereka. Melihat kejadian tersebut, sepertinya Black Cat sudah menduga kalau Cho Jong-sik akan menang lagi pada konflik kali ini, seperti regresi-regresi yang sudah Black Cat lalui sebelumnya. Melihat kepribadian Cho Jong-sik yang sangat buruk, Black Cat berencana untuk membunuhnya karena dia merasa kalau Cho Jong-sik adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tetapi, rencana tersebut tidak akan Black Cat lakukan sekarang dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Cho Jong-sik yang melihat Black Cat yang sudah dipindahkan ke titik awal langsung menghampirinya dengan niatan terselubung untuk merekrutnya. Melihat kepercayaan diri Cho Jong-sik, Black Cat tertawa dan menyuruhnya berlutut sambil memohon ampun karena menurutnya itulah satu-satunya cara agar Cho Jong-sik bisa tetap hidup. Mendengar kata-kata provokasi dari Black Cat, Cho Jong-sik pun terpancing emosinya dan merasa Black Cat belum memahami situasinya. Mendengar omong kosong dari Cho Jong-sik, Black Cat langsung mengeluarkan senjata sabit besarnya untuk mengintimidasi Cho Jong-sik. Melihat senjata yang mengerikan itu, Cho Jong-sik langsung merasa ketakutan dan merasa kalau dia telah membuat Black Cat marah. Cho Jong-sik yang merasa ketakutan itu tetap mencoba untuk tetap tenang dan semakin memprovokasi Black Cat untuk melawannya. Black Cat yang melihat kegigihan Cho Jong-sik akhirnya berhenti dan tidak berniat untuk melawannya. Ternyata Black Cat tidak melawannya sekarang karena dia memiliki rencana untuk menggunakan Cho Jong-sik di round ketiga nanti. Apalagi di keadaan tersebut, malaikat akan segera datang. Malaikat pun datang dan bertanya apakah orang-orang sudah memutuskan siapa yang akan menjadi perwakilan di wilayah tersebut. Malaikat akhirnya memulai sesi voting yang akan diadakan selama 5 menit. Dan player yang tidak memilih siapapun selama jangka waktu tersebut akan tereliminasi dan akan mati. Tak disangka semua orang yang melakukan voting matanya tertuju pada Cho Jong-sik. Melihat keadaan tersebut, Cho Jong-sik merasa percaya diri dan mulai berteriak, siapapun yang tidak memilihnya akan dibunuh olehnya. Sesi voting pun berakhir dan malaikat pun memperlihatkan hasil voting tadi. Tak disangka, kali ini Black Cat berada di peringkat kedua dan Cho Jong-sik di peringkat pertama, yang otomatis membuatnya menjadi perwakilan wilayah tersebut. Melihat dari hasil voting tersebut, malaikat pun memberi authority of command kepada perwakilan wilayah yang tidak lain adalah Cho Jong-sik. Namun, tak disangka skill tersebut memiliki kekurangan yaitu hanya bisa digunakan 10 kali dan tidak akan bekerja kepada player yang sudah memiliki kelas seperti Black Sky. Dan ada satu hal lagi yang membuat semua orang terkejut, yaitu ternyata alih-alih setelah sesi voting selesai semua urusan akan selesai, ternyata malaikat memberi sebuah quest rahasia kepada para player untuk mendapatkan advancement item dan kelas. Tak disangka ada player yang sudah advancement ke sebuah kelas di wilayah tersebut dan player itu tidak lain dan tidak bukan adalah Black Sky. Mendengar itu semua, orang-orang yang berada di wilayah tersebut terkejut karena lagi-lagi Black Sky berada di peringkat pertama di seluruh wilayah. Orang-orang yang terkejut melihat Black Sky sudah memiliki kelas bertanya-tanya, kelas macam apa Reaper sebenarnya, dan berasumsi bahwa kelasnya itu adalah kelas yang kuat. Di sisi lain, Cho Jong-sik yang sudah berencana membunuh Black Cat dengan skill authority of command-nya itu hancur sia-sia karena Black Cat yang sudah memiliki kelas. Malaikat yang melihat Black Cat peringkat pertama di seluruh wilayah terkesima dengan performanya dan bertanya kepadanya kenapa dia memilih nickname itu karena nickname tersebut sangat cocok dengan kelas yang dimilikinya sekarang. Malaikat juga bertanya, apakah kamu sudah tahu bagaimana cara mendapatkan kelas Reaper sebelumnya? Black Cat dengan santainya menjawab, dia sendiri pun tidak tahu kenapa bisa mendapatkan kelas yang sangat mirip dengan nickname-nya itu. Mendengar jawaban Black Cat, malaikat pun berasumsi kalau dia mendapatkannya karena takdir. Namun sebenarnya ternyata para malaikat pun tidak tahu bagaimana mendapatkan kelas Reaper, dikarenakan kelasnya yang termasuk ke dalam golongan unik kelas.
Malaikat yang tidak menyangka kalau di wilayahnya ada yang sudah berubah kelas akhirnya menjelaskan kalau orang sudah memiliki kelas tidak akan terpengaruh oleh skill Authority of Command yang dimiliki perwakilan wilayah. Mendengar itu semua, Cho Jong-sik merasa kesal karena kelemahan dari skillnya itu dibocorkan ke semua orang oleh malaikat. Lalu Black Scat yang berada di peringkat pertama mendapat 2 hadiah, yaitu memilih armor tingkat bawah dari peti emas. Peti emas yang berisi 3 pilihan, Black Scat pun memilih pilihan pertama karena menurutnya itu akan berguna pada round ketiga nanti. Setelah semua orang mendapat semua hadiahnya, mereka akhirnya bisa kembali pulang ke rumah dan menunggu untuk panggilan selanjutnya yaitu round ketiga. Saat semuanya kembali, Arin seorang artis cantik yang diselamatkan oleh Black Scat sebelumnya ingin bertemu Black Scat secara langsung untuk berterima kasih langsung kepadanya. Namun sayangnya siapapun belum ada yang mengetahui identitas Black Scat di dunia nyata. Dan sepertinya Black Scat juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Pengawal Arin pun menyarankan untuk berterima kasih pada Black Scat di round berikutnya dan memberi sebuah item sebagai tanda terima kasih. Setelah pengawal Arin keluar, dia mendapat panggilan dari pimpinan yang dilayani. Presiden Ma pun bertanya, apakah terjadi sesuatu di round kedua? Dan pengawal Arin pun menjawab, terjadi sesuatu yang membuatnya terluka selama di round kedua dan itu ada hubungannya dengan Black Scat. Mendengar hal tersebut, Presiden Ma langsung menyuruhnya datang ke hotel untuk mendengar detailnya secara langsung. Di sisi lain, Presiden Ma yang sedang menunggu pengawal Arin sampai terlihat salah paham dan mengira Black Scat lah yang melukai Arin dan pengawalnya itu, dan berencana melawannya meskipun orang itu adalah peringkat 1. Setelah beberapa saat, akhirnya pengawal Arin pun sampai di hotel. Sesampainya di sana, pengawal Arin memberi ucapan selamat dan pujian atas seluruh pencapaian yang didapatkan oleh Presiden Ma di round kedua. Pengawal Arin pun memiliki satu pertanyaan kepada Presiden Ma, kalau dia ingin tahu bagaimana mendapatkan advancement item. Presiden Ma menjawab kalau dia mendapatkannya saat berburu monster, tapi kenyataan sebenarnya adalah Presiden Ma mendapatkan advancement item berkat Dark Knight Rune yang didapatkannya di Random Rune Fragment. Dan alasan kenapa dia tidak memberitahu yang sebenarnya kepada pengawal Arin adalah karena dia merasa tidak bisa mengatakan semua informasi penting, bahkan kepada bawahannya yang sudah dianggap keluarga baginya. Ditambah lagi orang bisa berubah kapanpun karena itu adalah sifat alami manusia. Dan tanpa basa-basi lagi, Presiden Ma langsung bertanya kepada pengawal Arin, siapa yang melukainya? Presiden Ma berasumsi kalau yang melukainya itu adalah Black Scat, tapi pengawal Arin langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa Black Scat lah yang telah menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Presiden Ma cukup terkejut dan meminta pengawal Arin untuk menjelaskannya secara lebih detail. Setelah menjelaskan semuanya kepada Presiden Ma, dia merasa berhutang pada Black Scat karena sudah menyelamatkan bawahan berharganya dan orang paling penting dalam bisnisnya yaitu Arin. Saat Presiden Ma ingin memberikan kompensasi pada Black Scat, pengawal Arin bilang dia menolaknya. Mendengar itu, Presiden Ma berpikir kalau Black Scat orangnya sangat hati-hati karena tidak ingin identitasnya terkuak. Presiden Ma pun akhirnya memerintahkan pengawal Arin untuk memberikan salam terima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan kalian berdua dan menyuruhnya untuk selalu mengawasi Black Scat jika dia butuh bantuan. Sebelum pengawal Arin pergi, Presiden Ma bertanya satu hal lagi kepada pengawal Arin, siapa nickname para preman itu dengan wajah penuh dendam. Lalu Ryumin yang sudah mengonfirmasi kemana tujuan pengawal Arin akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya, Ryumin memikirkan untuk memanfaatkan hubungan baiknya dengan pengawal Arin dan Arin, walaupun dirinya masih ragu apakah dia harus membawa Presiden Ma ke ronde 20 atau tidak, karena memang Dark Knight Rune milik Presiden Ma cukup bagus sampai bisa dibilang cheat. Tapi kelemahan terbesarnya terdapat pada kekuatan Dark Knight, yaitu Dark Aura yang harus diisi dengan mana eksklusif yang disebut dengan Dark Mana, yang dimana mendapatkannya mengharuskan si pengguna membunuh dan menyerap Dark Mana dari orang yang dibunuhnya itu. Dan bisa dibilang juga bahwa kemampuannya sangat cocok dengan orang psikopat seperti Presiden Ma. Cerita berpindah ke sebuah supermarket. Di situ terlihat penjaga supermarket yang sedang menghela napas karena pendapatannya yang terus berkurang. Tidak lama dari itu, datanglah seorang wanita cantik yang tidak lain adalah anak dari penjaga toko tersebut yang bernama Julie. Di situ, Julie bertanya ke ayahnya, kenapa dia menghela napas dan ayahnya menjelaskan bahwa penjualan tiket lotre ditangguhkan oleh pemerintah.
Julie yang khawatir kepada ayahnya pun meyakinkannya kalau dia akan segera lulus dan akan mulai membantunya mulai sekarang. Ayahnya yang khawatir kepada anaknya pun menyuruhnya untuk fokus saja sekolah dan mengejar mimpinya menjadi dokter. Lalu Julie mengatakan bahwa apa pentingnya mimpi di keadaan seperti sekarang, yang dimana-mana orang ingin bertahan hidup. Mendengar hal itu, ayahnya sedih dan meminta maaf kepada Julie karena pikirannya yang sedang kacau. Julie pun lalu mengeluarkan sebuah skill yaitu Blaze yang meningkatkan semua status yang membuat tubuh ayahnya bersemangat kembali. Tidak lama dari itu, datanglah Ryumin ke supermarket itu. Julie yang melihat Ryumin berbisik ke ayahnya apakah ayah mengenalnya. Ayahnya menjawab kalau dia adalah pemenang lotre. Ryumin langsung menghampiri ayah Julie dan bertanya apakah dia masih mengingatnya. Ayah Julie yang masih mengingatnya langsung bertanya kepada Ryumin, "Ada apa?" Ryumin tanpa berpikir panjang langsung meminta maaf kepada ayah Julie karena dia selalu menang di peringkat pertama yang membuat pemerintah melarang adanya penjualan lotre. Ayah Julie yang terkejut langsung memaafkan Ryumin dan menganggap kalau ini bukanlah kesalahannya. Ryumin yang masih merasa tidak enak lalu mengeluarkan sejumlah uang yang bernilai 10 juta won sebagai kompensasi untuk diberikan kepada ayah Julie. Ayah Julie yang melihat uang tersebut sangat terkejut dan mencoba menolak kompensasi yang diberikan Ryumin karena dia merasa Ryumin tidak bersalah. Tapi di sisi lain, Ryumin memaksa memberi kompensasi tersebut. Dia juga sudah merasa merepotkannya. Ryumin pun menyimpan uang tersebut di meja kasir dan langsung pergi begitu saja. Ayah Julie yang menerima uang tersebut panik dan bingung tidak tahu harus bagaimana. Julie yang cepat tanggap langsung berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut kepada Ryumin. Setelah Julie mengambil uang tersebut, dia pun langsung berlari mengejar Ryumin untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Siapa sangka, ternyata anak dari pemilik toko itu adalah teman sekelas Ryumin dan juga pemilik Uniclass seperti Ryumin yaitu Buffer. Dan ternyata alasan Ryumin bertemu dengannya pertama kali dan berpura-pura baru kenal adalah untuk membuat Julie berada di sisinya. Julie pun lalu mengajak Ryumin ke taman dan langsung mengembalikan uang yang diterimanya. Tapi Ryumin tetap ngotot tidak mau menerima kembali uang yang sudah diberikannya. Ryumin yang mencoba mengalihkan pembicaraan dan mencoba mengobrol dengannya karena sudah mengenal Julie dari regresi yang sebelumnya akhirnya meminta nomor Julie agar bisa saling menghubungi. Julie yang terkejut dan tersipu malu pun memberikan nomornya kepada Ryumin. Setelah itu, Ryumin pergi dan ada hal penting yang harus dikerjakannya. Sadar bahwa uangnya belum dikembalikan, Julie berteriak tapi sepertinya Ryumin masih menolak untuk menerima kembali uang kompensasi tersebut. Julie yang masih terkejut karena Ryumin meminta nomornya, membuat jantung Julie berdebar-debar. Meskipun dia tahu kalau Ryumin meminta nomornya itu sebagai teman, tapi dia menyukai hal yang terjadi kepadanya. Julie mengingat awal pertemuannya dengan Ryumin, di mana dia bertemu Ryumin secara kebetulan dan melihatnya sedang dirundung oleh beberapa siswa. Melihat hal tersebut, dia langsung menelpon polisi untuk melaporkan masalah tersebut. Awalnya, Julie masih bingung dengan perasaannya ini. Apakah dia merasa kasihan padanya atau merasa bertanggung jawab karena sudah melaporkan masalahnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, Julie semakin sering memperhatikan Ryumin dari kejauhan dan mulai paham bahwa Ryumin adalah orang yang lebih kuat dari penampilannya. Julie merasa semua itu berawal dari rasa penasaran dan berubah menjadi rasa tertarik terhadapnya. Tapi sayangnya Julie tidak memiliki keberanian untuk bicara kepadanya dan membuat perasaannya itu semakin besar setiap harinya. Tapi siapa sangka Julie dan Ryumin bisa bertemu seperti sekarang dan bahkan saling bertukar nomor. Setelah kejadian tersebut, Julie memantapkan hatinya untuk lebih berani berbicara pada Ryumin ke depannya dan berencana mengajaknya pergi makan. Di rumah, Ryumin terlihat sedang chattingan dengan Julie. Dalam obrolan tersebut, terlihat sepertinya Julie mengajak Ryumin untuk makan siang. Dan selama mengobrol dengan Julie, Ryumin berpikir untuk menjaganya dan membawanya sampai ke round 20. Lalu saat jam makan siang, Ryumin sudah bersiap untuk makan siang bersama Julie. Adiknya yang sedang duduk menonton TV melihat kakaknya yang sedang bersiap untuk pergi. Lalu dia pun bertanya kepadanya, dia mau pergi kemana? Lalu Ryumin menjawab kalau dirinya akan pergi makan bersama teman perempuannya. Adiknya yang mendengar hal itu pun langsung berasumsi kalau kakaknya akan pergi berkencan. Sesampainya mereka di tempat makan siang, ternyata Julie memilih untuk makan di restoran yang khusus steak. Karena Julie yang terlalu gugup untuk mengatakan sesuatu membuat keadaan menjadi sangat canggung. Julie yang sudah memantapkan hatinya
akhirnya memberanikan diri untuk bertanya sesuatu kepada Ryumin. Setelah suasana sedikit mencair, Julie pun menanyakan bagaimana ronde pertamanya Ryumin dan bertanya Ryumin ada di region mana. Ryumin yang berada di region yang angka akhirnya adalah 5 membuat Julie sangat menyayangkannya karena dia berada di region yang angka akhirnya 7 yang membuat mereka jadi tidak bisa bertemu. Tapi tidak perlu khawatir, ternyata dengan seiring berjalannya waktu, jika jumlah survivor semakin menurun setiap regionnya, pasti nanti setiap region digabungkan dan bertemu satu sama lain. Julie juga bertanya beberapa pertanyaan seperti level dan kelas. Tapi di sini Ryumin sepertinya berbohong dan masih berniat untuk menyembunyikan identitasnya sebagai Black Sky. Dan saat Ryumin bertanya balik, kelas apa yang dimiliki Julie, dia merasa lega karena kelasnya yang masih sama seperti di regression sebelumnya. Ryumin yang berpura-pura tidak tahu apa itu kelas Bapar, membuat Julie menawarkan untuk memberinya bab kepada Ryumin. Tidak disangka, efek dari bab yang Julie berikan sangat luar biasa, yaitu meningkatkan 50% stat player selama 3 jam. Setelah mengobrol banyak, Julie juga berterima kasih kembali atas uang yang diberikan Ryumin kemarin. Tapi karena Julie tahu kalau Ryumin pasti tidak akan menerima balasan uang, akhirnya Julie memutuskan untuk memberinya sebuah kristal berwarna ungu sebagai balas budi terhadap kebaikan Ryumin padanya. Setelah makan siang bersama Julie selesai, Ryumin langsung cek kristal yang diterimanya dari Julie. Dan dia tak menyangka kalau kristal yang diberikan Julie kepadanya adalah Magician Crystal yang bisa meningkatkan semua stat. Dikatakan jika seorang player sudah mencapai level 20, mereka akan terbuka sebuah fitur yang bernama Combination, yang berfungsi untuk menggabungkan senjata dengan Magic Crystal. Magic Crystal terbagi menjadi 7 warna, yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan ungu. Masing-masing dari kristal juga memiliki kegunaannya masing-masing. Merah untuk damage, orange untuk strength, kuning untuk luck, hijau untuk dexterity, biru muda untuk intelligence, biru tua untuk mengurangi damage yang diterima, dan yang terakhir ungu yang paling langka dari semua kristal karena tingkat kemunculannya yang sangat rendah. Ryumin yang merasa sangat beruntung akhirnya menggunakan Gold Punch yang diterimanya sebagai hadiah untuk mendapatkan gold yang banyak saat stat luck-nya yang masih tinggi karena bab yang diberikan oleh Julie. Lalu saat Ryumin menggunakan Gold Punch-nya, sepertinya terjadi sesuatu yang membuatnya terkejut. Benar saja, ternyata Ryumin mendapatkan gold dengan jumlah maksimum yaitu 9999 gold. Itu semua berkat bab yang diterima Ryumin dari Julie yang membuat stat luck-nya meningkat dan membuat gold yang dimiliki Ryumin sekarang adalah 16.249. Sesampainya Ryumin di rumah, dia langsung dihampiri oleh adiknya dan langsung menanyakan bagaimana kencan Ryumin tadi. Tapi di situ Ryumin mengabaikan adiknya dengan langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah adiknya sudah makan siang atau belum? Ryumin yang memiliki investasi Bitcoin sebesar 150 juta dolar akan segera menjualnya dan berencana membeli mobil super Lamborghini Aventador setelah menerima SIM mengemudinya. 2 minggu setelahnya, Ryumin menjual Bitcoinnya dan mendapatkan 300 juta dolar dari hasil penjualan Bitcoinnya itu. Setelah menjual dan mendapatkan banyak keuntungan, Ryumin berencana untuk membeli saham perusahaan peringkat ke-85 yaitu Heavenly Demon Consulting yang bernilai 900 juta dolar. Meskipun belum terlalu terkenal, tapi perusahaan ini adalah perusahaan yang berada di bawah kepemilikan Presiden Ma sang Heavenly Demon. Perusahaan ini akan menciptakan sebuah sistem spesial nantinya setelah round 4 selesai dan mengalami pertumbuhan yang sangat drastis, dan hal ini adalah salah satu alasan Ryumin berinvestasi di perusahaan tersebut agar dia bisa mendapat jatah saham besar dan juga kendali operasional. Untuk tahap pertama, Ryumin berencana investasi sebesar 280 juta dolar dan membeli 31% kepemilikan dari perusahaan tersebut. Lalu di hari yang sama pada malam hari, Ryumin membuka shop dan berencana untuk membeli item yang sudah dia incar. Dan item yang diincar Ryumin adalah Skeletal Necklace, item yang meningkatkan intelligence dan attack speed. Tidak hanya itu, item ini juga bisa terbilang cukup murah dengan efek yang seperti itu. Setelah membeli semua item yang Ryumin butuhkan, ternyata dia masih memiliki banyak gold. Dengan sisa goldnya yang cukup banyak, dia bisa membeli cukup banyak common skin jika dia memiliki 6000 gold lagi. Ryumin pun berencana untuk mencari secepatnya 6000 gold itu. Dan untungnya di round ketiga nanti monster akan muncul cukup banyak.
Waktu pun berlalu begitu cepat dan akhirnya sampailah hari di mana para player dipanggil untuk menyelesaikan round ketiga. Di round ketiga ini, titik awal para player bukanlah di hutan, tetapi di sebuah desa kecil yang dikelilingi benteng. Dan di tengah-tengah desa tersebut, terdapat sebuah kristal besar berwarna ungu yang membuat banyak player gelisah dan kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Di tengah kegelisahan itu juga, terlihat ada Cho Jong-sik sang perwakilan wilayah. Sepertinya, beberapa orang di situ juga mulai membicarakan Cho Jong-sik dan mulai tidak takut kepadanya setelah malaikat membocorkan kelemahan dari skill Authority of Command miliknya. Dan mereka juga mulai menyesal karena sudah memilih Cho Jong-sik sebagai perwakilan. Mendengar orang-orang membicarakannya, Cho Jong-sik terpancing emosinya dan berteriak kepada orang-orang. Di saat emosinya yang sedang meluap, datang Yongmin yang memberi salam sambutan kepada Cho Jong-sik. Yongmin bersikap seperti itu karena berharap untuk menjadi bagian dari geng yang dipimpin oleh Cho Jong-sik. Cho Jong-sik yang kebingungan bertanya kenapa Yongmin ingin bergabung ke gengnya. Yongmin lalu berlutut di hadapan Cho Jong-sik berjanji akan melayaninya selama hidupnya dan memohon untuk mengangkatnya ke dalam geng. Melihat kegigihan Yongmin membuat Cho Jong-sik menyukai semangatnya dan menerimanya sebagai bawahannya. Black Sky yang melihatnya dari kejauhan sepertinya sudah mengira kalau hal ini akan terjadi lagi seperti di regresi sebelumnya. Tidak lama kemudian, muncullah malaikat yang bertugas mengatur di round ketiga ini. Tidak lama setelah malaikat muncul, quest utama pun muncul. Yang mengejutkan adalah bahwa dalam quest ini, hanya 1225 player yang bisa menyelesaikan quest ini. Melihat syarat penyelesaiannya seperti ini, membuat para player panik dan mengira itu error. Malaikat yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak karena dari awal malaikat memang hanya akan menyisakan setengah dari player yang bisa bertahan setiap roundnya. Malaikat pun menjelaskan apa yang harus dilakukan di round ketiga ini. Dia menjelaskan kalau monster akan muncul dari gerbang kastil setiap 30 menit dan akan mengincar pusaka yang ada di tengah-tengah desa. Dan total wave monster yang akan muncul adalah 4 wave. Semua orang dipaksa untuk bekerja sama melindungi pusaka tersebut dan akan mendapat hadiah jika bisa bertahan selama 3 jam. Dan terakhir, berhasil atau tidaknya para player ditentukan berdasarkan banyaknya monster yang player kalahkan. Lalu saat sebelum malaikat itu pergi, dia mengatakan satu hal lagi yang berkaitan dengan perwakilan wilayah. Malaikat berkata jika perwakilan wilayah mati, entah itu karena monster ataupun penyebab lain, maka kursi perwakilan wilayah akan kosong. Tapi jika perwakilan wilayah dibunuh oleh seorang player, maka sang pembunuh akan langsung dijadikan perwakilan wilayah dan akan mendapatkan skill Authority of Command sepenuhnya. Mendengar hal tersebut, orang-orang langsung menatap ke arah Cho Jong-sik dengan niat membunuh. Dan untuk Cho Jong-sik sendiri, dia langsung berteriak dan siap membunuh siapapun yang mendekatinya dengan niatan membunuh. Melihat kegaduhan itu, Black Sky menghampiri Cho Jong-sik untuk berbicara padanya. Karena keadaan Cho Jong-sik saat ini terlihat merepotkan, dan tak diduga ternyata Black Cat memberi penawaran kepada Cho Jong-sik untuk melindunginya. Mendengar perkataan Black Cat, membuat Cho Jong-sik kebingungan dan membuatnya terdiam sejenak. Black Cat pun menjelaskan kalau dia akan melindunginya agar orang lain tidak mengincarnya, yang artinya dia juga bertanggung jawab mengawal Cho Jong-sik sendirian. Mendengar percakapan Black Sky dengan Cho Jong-sik membuat orang-orang mengurungkan niatnya untuk membunuh Cho Jong-sik, karena jika mereka melawan Cho Jong-sik berarti mereka juga akan berhadapan dengan Black Sky. Melihat respon orang-orang dan penawaran yang cukup menguntungkan bagi Cho Jong-sik, dia merasa kalau Black Sky tidak hanya menawarkan itu secara cuma-cuma dan pasti ada hal yang diinginkannya sebagai bayarannya. Cho Jong-sik pun bertanya sebagai gantinya, Black Sky menginginkan apa? Black Sky menjawab dia hanya ingin Cho Jong-sik mengikuti semua perintah darinya sebagai syaratnya. Saat Cho Jong-sik mendengar syarat tersebut, dia merasa harga dirinya dijatuhkan karena jika dia mengikuti syaratnya, maka secara tidak langsung dia harus menjadi bawahannya Black Sky. Cho Jong-sik yang dilema apa dia harus menerima tawarannya atau tidak. Jika dia menerima, maka dia harus membuang harga dirinya, tapi jika dia tidak menerimanya, maka dia akan diincar oleh banyak player. Setelah beberapa saat, Cho Jong-sik akhirnya memutuskan pilihannya, dan secara mengejutkan dia menolak tawaran dari Black Sky. Black Sky yang sudah menduga hal tersebut akan terjadi karena tidak mungkin orang seperti Cho Jong-sik akan membuang harga dirinya semudah itu. Black Sky pun berpikir untuk sedikit menakut-nakutinya dengan berkata dia tidak akan mempedulikannya mau dia mati atau tidak. Black Sky tidak akan peduli karena itu bukan urusannya. Mendengar hal itu membuat para player semakin berkeinginan untuk membunuh Cho Jong-sik. Di lain sisi,
Chojong-sik yang terpancing dengan kata-kata Black Sky mulai mempertimbangkan kembali pilihannya itu. Tiba-tiba wave dimulai, 9.800 goblin yang sudah dilemahkan pun muncul. Chojong-sik yang ketakutan akhirnya dia pergi ke tempat Black Sky bertarung melawan para goblin. Chojong-sik melihat Black Sky dari atas rumah merasa bahwa dia terlalu sok kuat hanya karena levelnya lebih tinggi dari player lain. Dan merasa bahwa Black Sky akan lari setelah beberapa saat melawan para goblin itu. Tapi, ternyata setelah melihat Black Sky bertarung, dia tidak menyangka kalau Black Sky akan mengalahkan goblin itu dengan mudahnya. Melihat Black Sky yang sekuat itu membuat Chojong-sik untuk mengumpulkan XP sebanyak-banyaknya dengan harapan dia dapat menaikkan levelnya juga. Namun, di saat dia sedang melawan beberapa goblin, dia lupa kalau dia tidak hanya menjadi incaran para goblin, tapi juga para player. Dan saat melawan para goblin, ada yang mengincar kepalanya dari arah yang tadi ketahui. Dan dari arah lain pun, ada seorang player menusuknya menggunakan tombak. Tapi ternyata Chojong-sik masih selamat dari serangan itu. Chojong-sik yang terluka akhirnya mencari cara untuk bertahan hidup tanpa harus meminta bantuan dari Black Sky. Tidak lama kemudian, dia melihat player peringkat ketiga di wilayahnya saat ini, yaitu seorang player dengan nickname Black Dragon in my right arm. Melihat kesempatan emas di depannya, Chojong-sik langsung mengajak sang peringkat ketiga untuk melindunginya. Di sisi lain, Black Sky yang sedang bertarung dengan banyak goblin telah mengumpulkan banyak XP dan gold sebanyak 2000. Dan dengan terkumpulnya 15.000 gold, Black Sky hanya perlu mengumpulkan 5.000 gold lagi agar mencapai 20.000 gold dan dapat membeli 2 common skill dan juga mendapatkan sebuah rune. Setelah pertarungan yang cukup intens yang dilalui para player, akhirnya wave pertama pun selesai dengan 3.933 player bertahan. Chojong-sik yang sebelumnya kewalahan karena tidak hanya harus menghadapi para goblin, tapi juga harus menghadapi para player yang mengincar nyawanya, tak disangka juga dapat selamat di wave pertama. Tapi ternyata atas bawahan yang mengikutinya dan membantunya, yaitu Yongmin dan si peringkat ketiga. Tetapi meskipun mendapat bantuan, Chojong-sik tetap kesusahan karena luka yang didapatkannya di wave pertama karena melawan para player. Tidak lama setelah wave pertama selesai, dan wave kedua pun segera dimulai. Dan seperti yang diharapkan dari Black Sky, dia dengan mudahnya membantai para goblin dan mencapai level 20 di wave kedua ini. Di level ke-20 ini, Black Sky mendapat banyak benefits, seperti terbukanya fitur combination, dan yang paling menguntungkan adalah dia mendapatkan skill eksklusif yaitu Knight of Death, yang dapat bersinergi dengan rune miliknya yaitu Rune River. Setelah Black Sky mencoba skill barunya itu, tak lama kemudian wave kedua selesai dengan cepat. Melihat goalnya yang sudah mencukupi, Black Sky langsung membuka shop untuk membeli common skill yang sudah dia incar yaitu Presence Detection. Dengan skill barunya itu, Black Sky dapat memburu goblin lebih efektif karena dia bisa mengidentifikasi seluruh targetnya yang berada dalam radius 30 meter. Seiring berjalannya waktu, wave ketiga dan wave keempat pun sudah dilewati oleh para player dan tersisa waktu 1 jam lagi agar quest di ronde ketiga ini selesai. Namun, tak disangka di wave kelima ini, para player harus menghadapi lawan yang cukup tangguh yaitu 10.800 genol yang bisa dibilang lebih kuat tidak seperti goblin-goblin pada wave sebelumnya. Chojong-sik yang semakin kewalahan dengan semakin sulitnya keadaan akhirnya menerima tawaran dari Black Sky untuk melindunginya. Namun secara mengejutkan Black Sky menolak permintaan dari Chojong-sik karena dia merasa tidak membutuhkan orang yang bahkan tidak tahu cara menggunakan Authority of Command. Chojong-sik yang sudah merasa pasrah dipanggil oleh Yongmin dan dia bilang dia akan membantunya. Tapi setelah Chojong-sik merasa aman karena Yongmin berada di sisinya, hal tak terduga pun terjadi. Chojong-sik dikhianati oleh Yongmin. Ternyata dari awal Yongmin tidak memiliki niat untuk menjadi bawahannya, tapi dia berniat membunuhnya agar dapat menjadi perwakilan wilayah. Setelah Yongmin berhasil membunuh perwakilan wilayah sebelumnya, otomatis dia sekarang menjadi perwakilan wilayah yang baru dan mendapatkan skill Authority of Command. Yongmin yang sudah memiliki skill tersebut memiliki niat jahat untuk mengendalikan Xiao Arin sesukanya. Setelah menjadi perwakilan wilayah yang baru, Yongmin langsung menghampiri Black Sky untuk menerima tawarannya. Awalnya Black Sky sempat menolak Yongmin, tapi saat Yongmin menuruti perintahnya untuk berlutut memohon padanya, dia merasa kalau Yongmin akan sedikit berguna tidak seperti Chojong-sik. Dan akhirnya setelah itu Black Sky menerima permohonan Yongmin untuk melindunginya. Melihat Black Sky yang melindungi Yongmin, para player ketakutan untuk membunuh Yongmin.
Di saat situasinya lebih tenang, Black Sky memerintahkan sesuatu yang tidak terduga, yaitu Yongmin diperintahkan untuk menggunakan semua Authority of Command miliknya dan menghancurkan relik yang seharusnya dijaga oleh para player. Yongmin pun terkejut dan ragu, karena jika dia menggunakan seluruh Authority of Command, maka rencana untuk memerintahkan Xiaoren menjadi budak akan gagal. Black Sky juga memerintahkan untuk menggunakan 10 Authority of Command-nya kepada seluruh temannya Yongmin. Yongmin yang tidak punya pilihan lain akhirnya menggunakan Authority of Command miliknya dan memerintahkan untuk menghancurkan relik. Para player yang tiba-tiba mendapatkan notifikasi kalau relik sedang diserang langsung menyuruh mereka tidak menyerang relik. Tapi itu semua tidak ada gunanya karena skill Authority of Command itu sifatnya mutlak, jadi akan sia-sia menyuruh mereka berhenti. Tidak lama setelah relik dihancurkan, para player mendapat penalti untuk bertahan dari Proxy of Divine Retribution yang akan disummon selama 30 menit. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan apa yang akan terjadi setelah Proxy of Divine Retribution disummon dan apa yang akan dilakukan oleh Black Sky ke depannya. See you in the next video, bye bye.